Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhah wal afiyah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ahnaf yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada siang hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala tempat berteduh. Di luar sana hujan dari pagi sampai siang ini, Masya Allah. Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala tempat bernaung. Dan sebagaimana kita rasakan nikmatnya ada naungan pada siang hari ini, maka seperti itu pula lah orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Mereka sangat berharap mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak, di mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita juga berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan terus memperbanyak selawat kita dalam hari-hari kita, maka kita berharap semoga kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang posisi surganya atau tempat tinggalnya kelak di akhirat berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu memiliki tempat khusus namanya Al-Wasilah, sebagaimana doa kita kalau kita membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, karuniakanlah al-wasilah, yaitu satu tempat surga yang hanya dihuni satu manusia, yaitu hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letaknya di puncak daripada surga Firdaus. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki hadis yang ke-26, al-hadis as-sadis wal 20. Hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syams, ta'dilu baina itsnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah, wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini kita dapati bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, dan beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nas, setiap sulama atau persendian daripada manusia, alaihi sedekah, maka wajib dikeluarkan atasnya sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi asy-syams, yaitu setiap hari di mana matahari terbit pada hari tersebut. Artinya hitungannya kita diperintahkan bersedekah itu adalah setiap hari. Dan setiap hari bukan cuma satu, tapi kullu sulama, yaitu setiap persendian. Dan dalam hadis Rasulullah SAW yang lain disebutkan bahwa jumlah persendian daripada manusia itu adalah, ingat aja Pak ya, biar mudah ingat itu, ingat aja kalau lingkaran tuh, lingkaran ada berapa derajat Pak? 360 derajat. 60 apa namanya? Derajat Pak ya.
Jadi 360. Kalau 180 itu kan separuhnya 360. Berarti sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagaimana penciptaan Allah yang sempurna. Sebagaimana lingkaran nggak ada habisnya kan, muter terus. Nah, manusia juga khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ingat angkanya 360. Berarti jumlah persendian manusia itu berapa? 360. Kullu sulama minan nas, dan setiap persendian itu maka harus dikeluarkan sedekahnya. Yaitu kullu yaumin tatlu'u fihi syams, yaitu setiap hari di mana hari itu terbit matahari. Kan nggak ada hari yang matahari nggak terbit kan Pak ya? Semua hari terbit matahari. Kalau udah nggak terbit matahari bahaya ya. Ta'dilu baina tsnaini shadaqah, dan macam daripada sedekahnya atau ragam daripada sedekahnya dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'dilu, engkau berbuat adil atau engkau memberikan keadilan atau engkau memberikan kebaikan di antara dua orang yang berseteru atau berkonflik atau bertengkar atau tidak bersepaham, maka itu juga sedekah. Artinya kemampuan mendamaikan antara dua orang itu juga adalah kemampuan yang sumber pahala sangat banyak yang bisa kita peroleh. Jadi kan ada orang-orang yang punya karakter itu memang karakternya petarung ya. Di mana ada medan pertarungan dia selalu ingin bertarung. Tapi juga ada orang yang secara karakter dia memang suka menjadi pengadil yang baik. Jadi dia secara bawaan pun memang dia suka untuk mendamaikan. Jadi muslihan bainal mu'minin, menjadi orang yang memperbaiki hubungan antara dua orang yang sedang bertengkar. Jadi kita perankan, kalau kita punya kekuatan itu, maka gunakanlah itu sebagai sumber pahala kita. Dan pahala atau sedekah di sini juga berfungsi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat badan kita. Ini baru dari nikmat badan yang sangat kecil, yaitu sebuah persendian. Maka salah satunya adalah dengan mendamaikan dua orang mukmin yang berselisih. Wa tu'ilur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Atau bersedekahnya bisa dengan cara membantu seseorang fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, dengan menaikkan orang tersebut ke kendaraannya, atau kita angkat orang tersebut ke kendaraan kita. Jadi kalau kita punya motor, kemudian ada orang yang kelihatan bisa kita ajak, atau apalagi memang beliau perlu ya. Apalagi di tempat yang memang jarang ya, maksudnya jarang kendaraan. Misalnya kalau kita ke kampung atau kemana gitu, seandainya ada, kita dapati dan kita tidak khawatir akan keamanan, maka alangkah baiknya kita tawarkan padanya tumpangan. Begitu juga seseorang yang kalau zaman dulu mungkin, atau zaman sekarang juga mungkin ada ya, orang yang kalau dengan kondisi tertentu itu kesulitan untuk naik ke atas motor, maka kita naikkan ke motor. Kan kalau kita nggak dapati lagi ada onta atau kuda ya, kita dapati ya motor, naikkan ke atas motor atau naikkan ke atas mobil, kita tuntun atau kita kita pandu untuk bisa sampai ke kendaraannya, atau kita bantu dengan naik ke atas kendaraan kita, maka itu juga adalah sedekah. Aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau angkatkan bebannya. Jadi bebannya dia angkatkan sampai ke kendaraannya ke atas. Jadi membantu dengan tenaga kita menaikkan sampai ke atas kendaraannya, itu juga sedekah. Nah, ini Rasulullah SAW memberikan gambaran hal-hal yang sangat teknis ya. Hal yang sangat teknis hari ke hari. Hari ke hari kita temui peluang untuk mendapatkan sedekah ini. Jadi mendamaikan orang kan banyak ya. Enggak usah harus perang dunia ketiga yang kita damaikan. Di rapat aja kan banyak beda pendapatnya. Di rapat, di pertemuan-pertemuan meeting kita juga kan banyak. Ya, kalau seandainya bisa kita lakukan memperbaiki di antara dua yang sedang berseteru, maka itu adalah sedekah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memuji bisik-bisik, itu hanya berlaku untuk
ini, untuk islah bainal mu'minin. Kalau yang lainnya dicela, bahkan disebut Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang berbisik-bisik maka Allah Subhanahu wa taala tahu, Allah jadi ketiga kalau mereka berbisik-bisik karena sesuatu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala katakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainal mu'minin. Tidak baik, tidak benar, enggak soleh kalau orang suka berbisik-bisik. Illa, kecuali bisik-bisiknya itu man amara bis shadaqatin aw ma'rufin, dalam rangka memerintahkan dengan bersedekah atau memerintahkan untuk sesuatu yang ma'ruf, au islahim bainal mu'minin, atau tujuannya adalah untuk mengislah atau memperbaiki hubungan antara kaum mukminin yang sedang tidak baik-baik. Nah, jadi kalau mau jadi agen, jadilah agen yang memperbaiki antara dua kaum mukminin yang sedang berkonflik. Bukan malah yang mengadu domba atau menebar ke sana menebar ke sini untuk menghancurkan. Jadi tidak lagi, sekali lagi, bukan harus perang dunia ya. Tentu dalam skup-skup kecil kita, lingkaran-lingkaran kecil kita, dalam grup-grup kecil kita juga banyak yang perlu kita lakukan mental seperti ini, yaitu islahim bainal mu'minin. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Ini tadi yang kedua, yaitu membantu orang, membantunya dengan tenaga. Kalau tadi mungkin dengan lisan atau dengan penjelasan atau dengan wawasan atau dengan nasihat-nasihat. Nah, kalau ini dengan tenaga, baik membantu orangnya atau membantu barangnya yang bisa kita bantu. Wah, kalau sekarang kan semuanya ada harganya, Ustaz. Naikin motor ada harganya, bantuin ngangkat barang orang ada harganya, semuanya ada harganya. Ya, enggak semuanya harus begitu ya. Jadi meskipun dunia kita ini sudah dipenuhi dengan semua ada bidang jasa ya, mau pindahan rumah, mau pindahan ini, mau bantuin buat acara ini atau apapun bentuknya sudah ada jasanya, tapi tidak membuat seorang beriman yang hidup pada zaman sekarang membuat semua apa yang dia berikan harus ada uangnya. Enggak ya. Kenapa? Karena kalau demikian maka tentu sangat merugilah kita jika semua kita itu mengharapkan bahwa segala sesuatunya itu harus ada imbalan materinya. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan kalimat yang thayyib atau kalimat yang baik, perkataan yang baik itu juga sedekah. Nah, kalimat thayyibah ini sangat luas. Kalimat thayyibah ini sangat luas sekali. Kenapa? Karena kalimat thayyibah ini pun memang salah satunya adalah ya al-malu wal banuna al-baqiyatus shalihat. Maknanya adalah perkataan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, atau bentuk zikir-zikir yang lain yang itu merupakan kalimat thayyibah. Tapi kalimat thayyibah juga maknanya adalah semua qaulun ma'ruf, semua perkataan yang baik-baik, termasuk memberikan nasihat, memberikan masukan, termasuk mengarahkan sesuatu. Sahabat Rasulullah SAW yang mulia Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh sahabatnya, beliau ditanya mendapat aduan daripada sahabatnya bahwa sahabatnya ini sedang dililit hutang. Kemudian menyampaikan keluh kesahnya dengan kondisi hutangnya. Kemudian apa yang disampaikan oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib? Beliau katakan radhiyallahu an, beliau katakan bahwa beliau mendapat sebuah doa ajaran dari Nabi SAW yang kalau dibaca bahkan hutang yang satu gunung itu pun bisa dilunasi. Bahkan hutangnya kalau satu gunung hutang itu bisa lunas. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib ditanya tentang solusi daripada kondisi ekonomi seseorang. Dan kita ketahui bahwa
beliau radhiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib bukanlah sosok yang kaya raya, sehingga yang beliau lakukan untuk memberikan solusi kepada sahabatnya ini bukan membantu memberikan uang, tapi yang beliau lakukan adalah ini tadi, ada kalimah thayyibah. Jadi beliau memberikan saran, masukan. Nah, coba baca doa ini, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Nah, kita juga bagus kita baca doa ini. Ya, bagus kita baca doa ini. Karena kadang-kadang bukan cuma hutang dalam artian semua, bukan hutang dalam artian uang saja ya. Tapi kadang banyak kewajiban-kewajiban kita yang itu juga susah untuk kita tunaikan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu bisa ditunaikan. Apalagi kalau hutangnya hutang berupa uang ya. Nah, ini juga bentuk kalau ada orang ngasih datang dengan kesulitannya, datang dengan kesusahannya, enggak melulu bahwa kita bisa membantunya dengan memberikan uang, walaupun masalah yang dia sampaikan adalah masalah uang, tapi kita bisa memberikannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat penguat, motivasi-motivasi yang membuatnya jadi lebih bersemangat, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Dan setiap kali engkau pergi atau engkau berjalan menuju sholat, itu juga sedekah. Artinya langkah kita tadi, sholat zuhur tadi kita, berapa langkah yang kita lakukan dari tempat kerja kita atau dari rumah kita. Maka kalau kita dari rumah Pak, itu kalau bisa niatkan bukan cuma kerja, tapi niatkan nanti saya sholat zuhur, ya Allah di tempat saya kerja ada masjid. Jadi berlaku Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi lisani nura, ja'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al min khalfi nura, min amami nura, waj'al min fawqi nura, min tahti nura, Allahumma azimni nura. Jadi kita doa menuju ke masjid, doa pergi ke tempat kerja kita pun kita barengi dengan doa berniat ke masjid. Kenapa? Karena ganti niat kita mau pergi ke masjid. Jadi dihidupkan semua niatan-niatan baik dipadukan dalam satu agenda setiap hari kita, sehingga agenda rutin kita itu tidak melulu hanya cuma agenda yang bernilai duniawi, tapi sangat banyak unsur-unsur yang kita niatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk langkah ke masjid. Langkah ke masjid itu setiap langkahnya itu adalah sedekah. Langkahnya sedekah, apalagi salatnya. Ya. Langkahnya aja sedekah, apalagi salatnya. Salatnya lebih top lagi. Jadi sedekah di sini ada sedekah yang bersifat mustahab atau yang sunnah, ada sedekah yang memang dia bersifat wajib. Nah, semua kewajiban-kewajiban dalam Islam itu bentuk sedekah, kebaikan yang wajib kita lakukan. Maksudnya, cara kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan ke kita, itu bentuk syukur kita kepada Allah. Dan bentuk syukur kita yang lebih lagi adalah dengan menambahkan kewajiban itu dengan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah atau mandub. Jadi sholat zuhur, ya qobliyah sama ba'diyahnya itu ya lebihan yang kita lakukan, dia nggak wajib, tapi itu bentuk sedekah juga. Jalan kita menuju ke sholat saja itu sudah sedekah, apalagi sholatnya. Pasti itu sedekah yang lebih top lagi. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu hal, bahwa tumitul adza 'anit tariq sedekah, engkau menyingkirkan al-adza atau sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang mengganggu dari jalan, itu juga sedekah. Kenapa? Nah, ini. Jadi mental kita memang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mental yang solutif, memberikan kebaikan, bahkan menghindarkan segala bentuk kesulitan atau keburukan-keburukan dari kehidupan kita, termasuk dari jalanan. Kita rapikan kalau ada sesuatu yang menghalangi. Maka bukan sebaliknya ya, seorang mukmin itu bukan sebaliknya yang di mana-mana buat gangguan, tapi justru menghilangkan azab, kesulitan atau gangguan atau berbahaya dari jalan. Nah, itu juga sedekah. Dan dalam hadis Nabi SAW yang terakhir sebelum kita tutup, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Bahwa setiap pagi
itu setiap orang harus mensedekahkan pada persendiannya. Tadi yang 360 itu. Dan kata Nabi di hadis yang lain, tasbih itu sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Bahwa kumpulan sedekah-sedekah itu kalau mau disatukan dalam bentuk satu amal, maka cukuplah 2 rakaat salat duha menjadikan sedekah-sedekah yang titik dalam banyak titik tadi itu menjadi terhimpun dalam satu bentuk sedekah yang memenuhi semuanya, yaitu 2 rakaat duha. Bagaimana kalau 4-nya? Bagaimana kalau 6-nya? Bagaimana kalau 8-nya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin siapa yang melakukannya sampai 4, berarti itu sudah di atas kewajibannya tadi, di atas keharusan sedekahnya tadi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjamin yang 4 rakaat, maka Allah jamin hari setelah pelaksanaan salat duhanya. Jadi kalau 2 itu memenuhi kewajiban sedekah yang tadi terserat di banyak bentuk sedekah. Nah, kalau 4 maka itu membuat kita menjadi lebih lagi, bahkan dijamin Allah Subhanahu wa taala akan dicukupkan hari kita yang tersisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu di dunia ini benar-benar sangat singkat. Benar-benar sangat singkat jika dibandingkan umat-umat terdahulu, dan benar-benar sangat singkat juga jika dibandingkan dengan akhirat kita. Dengan umat terdahulu kita sudah kalah jauh, begitu juga dengan akhirat, maka ini semuanya adalah kesulitan yang sangat pendek. Kalaupun kebahagiaan di dunia adalah kebahagiaan yang sangat pendek, kenikmatan di dunia juga kenikmatan yang sangat pendek. Bentuk apapun yang kita rasakan di dunia ini itu adalah perjalanan yang sangat pendek. Maka setiap kenikmatan itu hanya bernilai panjang kalau kita syukuri, kalau kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri dengan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara setiap kesulitan atau sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita ridho, kita sabar, kemudian bahkan kita mensyukuri dari sisi yang lainnya atas semua yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hati yang gampang bersabar atas kesulitan dan hati yang gampang bersyukur atas semua kemudahan yang Allah berikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.